Oke, selamat pagi adik-adik yang saat ini sedang belajar di rumah maupun yang mau berangkat ke sekolah. Kembali lagi di channel kita, channel Mapok, bicara seputar matematika. Oke, pada konten kali ini kita akan membahas ya mengenai limit aljabar yang part yang kedua. Pada video sebelumnya, pada konten sebelumnya, kita sudah membahas mengenai limit aljabar dengan menggunakan metode substitusi. Kali ini kita akan menggunakan metode pemfaktoran yang mana jika kita menggunakan metode substitusi, hasil limitnya akan menghasilkan 0 per 0. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, ke pembelajaran hari ini, silakan subscribe dulu di bawah ini dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian agar kita bisa berbagi ilmu bersama ya. Oke, kita flashback dulu nih pada pelajaran sebelumnya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai metode substitusi ya, mengenai metode substitusi. Nah, di sini misalnya nih ada soalnya pada soal sebelumnya, ini soalnya. Oke ya, pada soalnya di sini ditulis ya limit x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 per x pangkat 2 kurang 5x tambah 3 dengan x mendekati 2. Di sini kita lakukan substitusi langsung yang mana yang mana yang x kita ganti dengan 2, ini x ya. Kita ganti dengan 2, yang 4x ini juga kita ganti dengan 2, 4 kali 2 ya, yang di bawah juga. Jadi setiap yang ada nilai x-nya kita ganti dengan 2 ya. Oke, jadi x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 kita ganti menjadi 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 kurang 5 per x pangkat 2 kurang 5x tambah 3 kita ganti menjadi 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 3. Jadi kita substitusi langsung ya. Alhasil bla 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 dan hasilnya nemunya negatif 2/1/3 ya jika kita sederhanakan. Terus bagaimana misalnya case yang di bawah ini? Limit x pangkat 2 tambah x kurang 2 per x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 ya dengan x mendekati 1. Kita gunakan substitusi seperti di atas yang mana semua yang ada x di sini kita ganti dengan 1 ya. Nah, berarti 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 2 per 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 kurang 3. Nah, di sini hasilnya adalah 0 per 0 hasilnya gitu. Nah, ini merupakan bentuk yang tak tentu. Makanya kita harus selesaikan apakah kita menggunakan metode pemfaktoran ataukah kita menggunakan akar kali sekawan ya. Kalau misalnya kita menemui bentuk 0 per 0 ini. Oke, kita lanjut ke peta konsepnya ya, kita lihat lagi. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas ya. Kita sudah membahas mengenai metode substitusi langsung. Hari ini kita masih bicara ini ya, limit aljabar. Limit aljabar terbagi menjadi 2, limit fx x mendekati a dan limit fx x mendekati tak hingga. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai limit fx x mendekati a dengan kita substitusi langsung sama dengan fa ini ya. Nah, hari ini kita menemui bentuk yang seperti ini, limit fx sama dengan limit fx dengan x mendekati a itu menghasilkan 0 per 0 ya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua metode, bisa kita menggunakan metode pemfaktoran atau kita bisa menggunakan metode kali akar sekawan. Nah, nanti beda-beda ya apakah kita menggunakan pemfaktoran ataukah kita kali akar sekawan dulu. Ciri-cirinya yang mudah kita kenali, yang pertama yang bisa menghasilkan 0 per 0 ini ya, dia bentuknya pasti pecahan, jadi dia bentuk polinom pecahan, jadi di atas ada fungsi, di bawah juga fungsi ya, pembilang dan penyebutnya fungsi ya. Oke, setelah itu jika kita menggunakan metode pemfaktoran, jika baik pembilangnya maupun penyebutnya tidak mengandung fungsi akar ya, jadi kita langsung menggunakan pemfaktoran. Tetapi kita gunakan dulu kali akar sekawan jika baik pembilang ataupun penyebutnya itu mengandung fungsi akar, jadi ada akarnya gitu. Ada akarnya. Atau misalnya dua-duanya akar juga kita menggunakan kali akar sekawan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar metode pemfaktoran dulu. Ya, kita hari ini belajar metode pemfaktoran dulu ya. Nanti kali akar sekawan pada konten berikutnya. Oke, kita lanjut contoh soal yang
case yang pertama, limit dari x pangkat 2 tambah x kurang 2 per x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 dengan x mendekati 1 ya. Oke, kita lihat soalnya, kita bahas satu persatu dulu. Oke, sekarang kita jawab yang nomor 1. Oke, di sini sama seperti biasa ya, kita menggunakan substitusi dulu. Kita gunakan substitusi, benar nggak sih dia bentuknya 0,0 gitu, 0 per 0 maksudnya. Jadi misalnya nih, soalnya limit x pangkat 2 tambah x kurang 2 per x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 dengan x mendekati 1. Nah, kemudian kita masukkan, kita substitusi. Jadi setiap x yang ada di sini, di sini, di sini, dan di sini kita ganti dengan 1 ya. Nah, jadi 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 2 per 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 kurang 3. Jadi menghasilkan 1 pangkat 2 kan 1 tambah 1, 2 kurang 2, 0. Nah, terus 1 di bawahnya 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 pangkat 2 kan 1, 2 kali 1 itu 2, 1 tambah 2, 3 kurang 3, 0. Berarti bentuk tak tentu ya, seperti ini ya. Cara menyelesaikannya kita menggunakan pemfaktoran ya, jadi fungsi ini kita faktorkan. Oke, di sini saya anggap ya kalian sudah terbiasa dengan menggunakan pemfaktoran karena ini pelajaran materi kelas 1 SMA dan sampai juga ada sedikit dipelajari mengenai pemfaktoran ini. Jadi pemfaktoran ini kita langsung aja ya, karena kalian seharusnya tidak ada masalah lagi ya mengenai pemfaktoran. Jadi x pangkat 2 tambah x kurang 2 ini difaktorkan menjadi x tambah 2 kurang 1 ya. Jadi yang ini difaktorkan x pangkat 2, x tambah 2 kali x kurang 1 ya. Sedangkan yang pembilangnya itu difaktorkan menjadi x tambah 3 kali x kurang 1 ya. Nah, di sini kalau ada yang sama, bentuk yang sama seperti ini, kita bisa sama-sama dibagi gitu, sama-sama coret ya. Jadi bisa kita hilangkan karena sama, bisa kita bagi, berarti habiskan ini, berarti dapatnya 1 gitu. Jadi tersisa x tambah 2, yang di bawahnya tersisa x tambah 3. Nah, kemudian dari hasil yang ini mendapatkan bentuk limit x tambah 2 per x tambah 3 dengan x mendekati 1. Nah, kalau sudah tidak bisa dapatkan lagi, langsung aja kita substitusikan x1-nya ke fungsinya ya. Jadi di sini x-nya kita ganti dengan 1 ya. Terus di sini jadinya 1 tambah 2 per 1 tambah 3. 1 tambah 2 itu 3, sedangkan 1 tambah 3 itu 4. Jadi hasilnya adalah 3 per 4 ya. Oke. Gimana sih caranya nih misalnya nih nggak menggunakan pemfaktoran? Ada nggak sih cara yang lain? Ada nggak sih cara yang cepat sih untuk menghitung ini? Ada ya. Oke. Ada ya, jadi kita bahas langsung aja bagaimana sih cara lain untuk menyelesaikan soal tipe seperti ini gitu, jika kita menemui bentuk tak tentu 0 per 0. Oke, silakan lihat lagi. Oke, ini adalah triknya ya untuk menyelesaikan soal yang seperti tadi. Jika kalian menemukan bentuk ini, limit fx per x dengan x mendekati a itu menghasilkan 0 per 0, kita bisa menggunakan namanya teorema L'Hopital. Nah, bunyinya gimana? Di sini bunyinya, sini kita turunkan yang fx, di atasnya kita turunkan, sedangkan yang di bawahnya kita juga turunkan ya. Setelah itu baru kita masukkan nilai a-nya, yang ininya, nilai a-nya ke dalam suatu fungsi setelah diturunkan. Oke, bingung? Oke, kita langsung ke soal aja ya. Kita membahas ke soal yang tadi. Oke, ini soal yang tadi ya. Yang pertama, limit x pangkat 2 tambah x kurang 2 per x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 dengan x mendekati 1 ya. Oke, sekarang kita bahas. Di sini kan x pangkat 2 kan ya, x pangkat 2 tambah x. Nah, sini kita perhatikan sini, x pangkat 2 tambah x. Cara menurunkannya, pangkatnya
dikalikan dengan ini pangkatnya ya. Pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 2 itu sama dengan 1 ya. Koefisien X pangkat 2 itu 1 karena nggak ada di sana pembilangnya, berarti 1. Jadi 2 kali 1 itu adalah 2. Nah, sedangkan untuk variabel X-nya tulis lagi X-nya, sedangkan pangkatnya kita kurang dengan 1. Yang 2 ini kita kurang dengan 1 ya. Jadi X pangkat 2 menjadi X. Kalau misalnya X pangkat 3 berarti 3X pangkat 2. Jadi kalau misalnya misalnya X pangkat 3 nih, nah itu turunannya 3X pangkat 2 ya. Nah gimana nih? Nah yang 3 ini kita kalikan, 3 ini kita kalikan dengan koefisiennya. Ini koefisiennya ya, di depan X itu koefisiennya berarti 3 ya. 3 kali 1 3. Nah sedangkan X nya taruh lagi di sini standby, sedangkan pangkatnya kita kurang 1 ya, dikurang 1. Oke, paham ya? Kemudian kalau misalnya ada menemukan seperti ini, kalau misalnya ada X aja berarti dia 1 berarti. Kalau misalnya dia variabelnya tetap berpangkat berarti yang diambil konstannya aja, sedangkan turunan dari konstan itu 0. Berapapun konstannya itu 0. Nah, jadi turunan dari X pangkat 2 tambah X kurang 2 itu turunannya 2X tambah 1. Jadi 2X ini turunan dari X pangkat 2, sedangkan yang 1 ini turunan dari X ya. Jadi X turunkan 1, sedangkan X pangkat 2 turunkan 2X. Nah di bawahnya juga seperti itu, X pangkat 2 diturunkan menjadi 2X, sedangkan yang 2X kita turunkan menjadi 2 ya. Nah jadi kita mendapatkan, kenapa jadi 2? Karena di sini kan X-nya kan cuma pangkat 1 gitu. Kalau misalnya pangkat 1 turunannya yang nggak ada lagi, menjadi konstan. Karena X pangkat 1 kalau misalnya kita turunkan kan tadi kurang 1 kan pangkatnya, X pangkat 0 kan sama dengan 1 gitu. Makanya jadi 2 aja gitu. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini kita mendapatkan fungsi limit. Di sini kita mendapatkan fungsi limit X, limit 2X tambah 1 per 2X tambah 2 dengan X mendekati 1 ya. Baru kita langsung substitusikan seperti biasa. 2 dikali dengan 1, 2 kali 1 tambah 1 ya. Jadi setiap X ini kita ganti dengan 1. Terus yang di penyebutnya di bawahnya 2 kali 1 tambah 2. Yang di atas 2 kali 1 2 tambah 1 3. Sedangkan yang di penyebutnya 2 kali 1 2 tambah 2 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Kan kita bandingkan sama nggak sih dengan yang sebelumnya? Oke, juga sama ya, 3/4. Nah jadi ini sama hasilnya walaupun berbeda cara, tapi lebih ringkas yang ini ya, kan ini adalah triknya biar cepat mengerjakan soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, ini soalnya ya. Ini soalnya limit 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 2 per X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 dengan X mendekati 2. Oke, sekarang kita substitusikan lagi ya. Kita substitusikan langsung setiap yang X yang ada di sini nih kita ganti dengan 2 ya. Kita ganti dengan 2. Nah, kemudian baru kita kalkulasikan, kita jumlahkan seperti biasa, kita kurangkan seperti biasa, kita operasikan seperti biasa ya. Ternyata menghasilkan 0 per 0 gitu. Karena di sini bentuknya nggak ada akar ya, ini bentuknya pecahan polinom. Jadi kita menggunakan pemfaktoran gitu. Karena dari awal kan tadi jelaskan kan ya, kalau misalnya dia tidak mengandung akar berarti dia menggunakan pemfaktoran. Kalau misalnya dia mengandung akar berarti kita kali akar sekawan dulu untuk menyelesaikan soal ini. Oke, sekarang kita lanjut ya pemfaktoran. Oke, yang ini kita faktorkan dulu. Limit 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 2 per X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 dengan X mendekati 2. Kita faktorkan ya. 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 2 ini memiliki faktor ini 2X tambah 1 kali
X kurang 2. Terus yang di bawahnya memiliki faktor X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 memiliki faktor X kurang 3, X kurang 2. Nah di sini ada sama nih, X kurang 2, X kurang 2 ya, berarti bisa kita bagi jadi dapatnya 1 ya. Jadi dapatnya 1, 1. Jadi sisanya yang di sampingnya 2X tambah 1 per X kurang 3. Oke, sekarang kita ke sini ya. Karena sudah tidak bisa lagi disederhanakan ya, tidak bisa lagi kita faktorkan, jadi kita gunakan substitusi langsung. Setiap yang X yang ada di sini kita ganti dengan 2. 2X tambah 1 per X kurang 3 dengan X mendekati 2, berarti kita substitusi X-nya dengan 2 menjadi 2 kali 2 tambah 1 per 2 kurang 3. 2 tambah 2 2 kali 2 kan 4, tambah 1 5, sedangkan yang di bawahnya ini 2 kurang 3 negatif 1. 5 bagi negatif 1 sama dengan negatif 5. Ini ya jawabannya ya, negatif 5. Oke, sekarang kita menggunakan trik yang tadi nih, kita menggunakan teorema L'Hopital. Apakah hasilnya akan sama? Tentu lebih mudah ya kalau misalnya kita menggunakan trik yang untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini triknya. Kita langsung ke sini aja. Limit 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 2 per x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 ya. Kita langsung kita turunkan ya. Di sini 2 kan ya. Sini pangkatnya 2. Nah, 2 kali 2 kan 4. Ini 4. X-nya berarti menjadi pangkat 1 di sini. Jadi pangkat 1. Kenapa? Karena di sininya 2. Di sininya 2 dikurang 1, jadi kan X pangkat 1. Nah gitu kan ya. Nah berarti turunan dari 2X pangkat 2 itu 4X ya, 4X. Sedangkan turunan dari negatif 3X, negatif 3X itu negatif 3. Oke, sekarang di bawah turunan X pangkat 2 itu 2X, sedangkan turunan negatif 5X itu negatif 5. Sedangkan negatif 2 dan 6 itu turunannya 0 ya. Jadi semua konstan itu turunannya 0. Oke, kalau misalnya sudah sampai di sini, oke ya, kalau sudah sampai di sini, berarti kita lakukan substitusi seperti biasa ya. Jadi 4 kali 2, setiap X yang ada di sini kita ganti dengan 2. 4 kali 2 kurang 3 per 2 kali 2 kurang 5. 4 kali 2, 8 kan ya. 8 kurang 3, 5. Nah ini 5. Sedangkan untuk 2 kali 2 yang pembilangnya 2 kali 2 4 kurang 1 kan negatif 1 kan ya. Negatif 1. Kita kalikan 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Oke, sangat mudah ya jika kita menggunakan trik ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan biasa, kita perlu waktu 2 menit. Mungkin karena susahnya di pemfaktoran ya. Kalau ini kita tidak menggunakan pemfaktoran. Kalau misalnya kita menggunakan solusi biasa, menggunakan cara biasa, mungkin kita memerlukan waktu sekitar 2 menit. Kan mungkin terkendala di pemfaktorannya. Tapi kalau misalnya menggunakan ini dalam sekian detik, nggak sampai 1 menit gitu kan ya, kita bisa langsung menemukan jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal yang berikutnya, soal nomor 3. Oke, ini soalnya. Limit X pangkat 2 kurang 3X kurang 4 per 3X pangkat 2 tambah 4X tambah 1 dengan X mendekati negatif 1. Sama seperti biasa, kita gunakan substitusi dulu. Kalau misalnya ada jawabannya bentuknya 0 per 0, berarti itu jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya 0 per 0, berarti kita menggunakan, bisa itu pemfaktoran atau kita menggunakan hasil kali sekawan ya. Tapi kalau misalnya tidak mengandung akar, kita menggunakan pemfaktoran ya. Yang menggunakan kali akar sekawan itu jika salah satu pembilang atau menjemutnya atau dua-duanya itu mengandung fungsi akar. Oke, kita lanjutkan ke sini. Kita substitusikan ya negatif 1, setiap X yang ada di sini kita substitusikan negatif 1. Hasilnya adalah 0 per 0 ya. Oke, hitung aja seperti biasa ya, hasilnya 0 per 0. Nah ini merupakan bentuk tertentu tadi ya. Jadi kita menggunakan pemfaktoran.
kita menggunakan pemfaktoran, yang mana pembilang dan penyebutnya kita faktorkan. Oke, lanjut ke sini. Oke, saya rasa tidak ada juga ya, tidak ada yang bermasalah dengan pemfaktoran. Semoga sudah hafal mengenai pemfaktoran ini ya. Oke, ini kita faktorkan x pangkat 2 kurang 3x tambah 4 itu difaktorkan menjadi x kurang 4 kali x tambah 1. Sedangkan yang di bawahnya kita faktorkan itu menjadi 3x tambah 1 kali x tambah 1. Kita faktorkan. Oke. Baru setelah itu karena ada yang sama ya. Sini kan ada yang sama nih, x tambah 1 dan x tambah 1 ini bisa nih kita bagi, berarti menghasilkan 1 ya, sama-sama 1. Jadi yang tersisa pembilangnya x kurang 4, sedangkan penyebutnya 3x tambah 1. Kemudian kita ke sini ya. Karena sudah nggak bisa lagi disederhanakan, baru langsung kita substitusikan negatif 1 ke x yang ini. Jadi x kita ganti dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kurang 4 per 3 kali negatif 1 tambah 1. 1 kurang 4 itu negatif 5, sedangkan yang di bawahnya 3 kali negatif 1 negatif 3, 3 kali negatif 1 negatif 3, negatif 3 tambah 1 negatif 2, jadi negatif 5 per negatif 2 disederhanakan menjadi 5 per 2. Oke, bisa lagi disederhanakan nih menjadi pecahan menjadi 2 1 per 2. Oke, terserah ya kalau misalnya mau menggunakan pecahan campuran itu seperti apa. Oke, kita menggunakan trik yang tadi lagi tanpa menggunakan pemfaktoran ya, tapi kita menggunakan turunan. Oke, bagaimana solusinya? Oke, ini dia. Oke. Kita lihat di sini bentuk, kita langsung sini aja ya. Langsung ke sini aja. Langsung kita turunkan. Yang ini kita turunkan ke sini. Sedangkan yang ini kita turunkan ke sini ya. Jadi x pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x. Negatif 3x kita turunkan menjadi negatif 3. Terus 3x pangkat 2 turunkan menjadi 6x. Kenapa jadi 6x ya? 2 dikali 3 kan 6 kan. Baik, tulis dulu 6, sedangkan x pangkat 2 menjadi x di sini. Karena pangkatnya harus dikurang 1 gitu. Sedangkan di sini 4-nya ini dapat dari 4x. Turunan 4x adalah 4. Jadi kalau misalnya ada variabelnya pangkat 1, turunan dari semua elemen ya. Gimana ya? Jadi turunan dari 4x misalnya turunan dari konstan x gitu. Turunan dari konstan x itu sama dengan konstannya. Nah, jadi koefisiennya gitu. Oke, jadi kalau misalnya turunan dari 1000x berarti ya 1000. Turunan dari 1000x pangkat 2 itu artinya 2000x ya. Oke, kita sudah menemukan ini ya, sudah menemukan fungsi ini. Kemudian kita sudah menemukan bentuk ini, kemudian kita substitusikan, kita ganti x-nya dengan negatif 1. Jadi setiap x yang ada di sini kita ganti dengan negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 kurang 3 per 6 kali negatif 1 tambah 4. 2 kali negatif 1 kan negatif 2 kan ya, kurang 3 negatif 5. Sedangkan 6 kali negatif 1 kan negatif 6. Negatif 6 tambah 4 itu negatif 2. Disederhanakan menjadi 5 per 2. Oke, simpel kan, sama seperti jawaban dengan cara menggunakan pemfaktoran tadi. Ini lebih simpel, lebih cepat gitu Kak dalam mengerjakan soal. Oke. Jadi saat ini kita sudah belajar ya mengenai limit fx dengan x mendekati a menggunakan metode substitusi. Kita juga sudah belajar mengenai limit fx x mendekati a yang menghasilkan 0 per 0 ya, dan yang menggunakan metode pemfaktoran yang tidak mengandung akar. Nah, pada video berikutnya, pada konten berikutnya kita akan belajar mengenai limit fx bentuk 0 per 0 juga, tapi dia mengandung akar ya. Jadi fungsi mengandung akar, entah itu
pembilangnya mengandung fungsi akar maupun penyebutnya mengandung fungsi akar. Nah, dan kita menggunakan metode kali akar sekawan nanti. Oke, sebelum kita akhiri video kita hari ini, sebelum kita akhiri konten kita hari ini, saya punya oleh-oleh nih sedikit buat adik-adik di rumah. Oke, ini oleh-olehnya. Oke, di oleh-olehnya berupa soal ya, ada 2 soal aja di sini. Kerjakan, bisa screenshot aja. Screenshot. Oke, sudah. Bisa screenshot. Aku hapus dulu tandanya, oke. Oke, sudah ya screenshot ya. Oke, ini nanti akan kita bahas ya pada konten berikutnya. Pada konten berikutnya nanti akan kita bahas ya. Oke. Oke, sekian dulu dari Matok untuk konten hari